Saudara, jumpa lagi di edukasi kinerja bola salju. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang kinerja bulan Juli 2020, terus kemudian apa komponen penting yang menunjang kinerja pada bulan ini, sehingga bahkan 3 bulan terakhir ada kenaikan yang lumayan berarti. Kemudian keputusan kami kenapa tidak menampilkan kinerja kemitraan. Saudara, kinerja investasi Juli ini bisa juga Anda ikuti melalui website Bola Salju di artikel ya. Kinerja Juli ini kita rutin kita update sebagai edukasi, sebagai pembelajaran. Minus plus kita tampilkan ya. IHSG ya sebagai ukuran bursa di Indonesia, yaitu ukuran rata-rata yang terjadi atas seluruh saham di Bursa Efek Indonesia, memperoleh kinerja plus 4,98% pada bulan Juli kemarin. Fenomenal ya kinerja ini. Namun saudara, meski ada kenaikan yang lumayan selama nanti Anda akan pelajari selama 3 bulan berturut-turut, ternyata dibandingkan awal tahun IHSG masih minus 18,25%. Nah, sementara itu kinerja bulanan kami secara ringkas ya, kinerja portofolio virtual yaitu sebuah portofolio ya, kerangka portofolio maya dengan transaksi virtual berdasarkan harga real, berdasarkan kondisi real yang kami pilih dari sebagian saham yang ada di ide bola salju. Jadi konsepnya ada banyak ide yang kita pilihkan yang menurut analisis kami saham-saham aman. Kita pilih berdasarkan saham-saham itu lalu kita transaksikan pada tanggal tertentu. Ada jual, ada beli, ada dividen, ada biaya di situ. Hasilnya seperti ini. Bulan yang lalu ada plus 5,75%. Dari kinerja ini dibanding terus kemudian ada perolehan 2 bulan sebelumnya sekaligus menjelaskan ya, porto virtual sudah plus 9,89% dibanding awal tahun. Kalau akumulasi 27,64%, year over year 8,48% kalau dihitung secara 3 tahun ya. Kemudian portofolio keluarga atau investasi keluarga kami yang saya kelola memperoleh kinerja 10,77%, tetapi dibanding awal tahun masih minus 16,77%. Akumulasi demikian. Portofolio anak adalah sebuah portofolio tabungan anak yang kami kelola berdasarkan metodologi investasi berkala memperoleh kinerja 9,7%. Nah, bisa Anda lihat ya di sini detailnya. Ini adalah kinerja detail berdasarkan per portofolio investasi. Yang kita lihat ini adalah portofolio virtual. Kita secara rutin kita pantau tiap bulan sekaligus buat pembelajaran dan juga buat inspirasi, buat klub atau buat pembaca pada umumnya. Anda bisa lihat dalam beberapa bulan terakhir ya, IHSG sudah plus ya 4 bulan terakhir sejak April hingga Juli setelah didera minus yang besar sekali pada Maret. Nah, kita juga compare bulan ke bulan dengan bagaimana porto kami, bagaimana porto virtual seperti itu. Maret April kita masih minus, tapi berangsur Mei, Juni, Juli kinerjanya plus dan plus kami lumayan. Kemudian virtual juga demikian dibanding IHSG ya, baru plus sekitar Mei, kemudian tapi plusnya lebih lumayan, ada plus 3,23%, 6,7%, dan kemudian 5,71%. Kita juga secara rutin ya compare tiap tahun seperti ini, jadi kita bisa mengevaluasi kenapa pada tahun ini kita misalnya kinerjanya kita kalah dengan IHSG, kenapa tahun berikutnya kita bagus, dan seterusnya. Nah, perlu diingat, kinerja seperti ini itu kinerja akumulasi ya. Kita selalu menunjukkan, kita selalu educate, kita edukasi itu kinerjanya akumulasi dong. Jangan kinerja individu saham, jangan yang lagi plus saja ditunjukkan. Itu biar kita bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa investasi saham itu punya karakter risiko yang tinggi sedemikian. Investasi saham itu punya potensi reward yang demikian dengan akumulasi sedemikian seperti itu. Nah, saudara, apa sebab bulan ini kinerjanya ya dibanding bulan sebelumnya lebih baik dibanding IHSG? Oke, itu tadi kinerja sudah. Apa sebabnya? Pertama, sebab utamanya adalah beberapa saham kami terapresiasi harganya dengan cukup baik.
Nah, ini sebenarnya juga di IHSG juga demikian. Kenyataan ini sebenarnya mengejutkan bagi saya pribadi ya, karena ternyata recovery bursa efek di Indonesia ternyata sangat cepat. Bahkan seluruh dunia mungkin juga lumayan cepat. Tetapi ya, kita punya prinsipnya sejak dulu tidak ingin menebak arah pasar saham. Itu adalah kegiatan yang useless. Anda bisa confirm apa yang kami bicarakan ini di video bulan Maret, bisa dilihat linknya di sini, di rekomendasi atau April ya. Pada saat itu kami juga lagi minus 40%, minus 30% demikian. Tapi tidak ada usaha untuk menebak market. Posisi kami sejak Maret dan April tidak keluar dari bursa. Malah setelah ada tekanan seperti itu, ada kerugian floating yang parah, kita berusaha mengalokasikan kapital yang taktis, yang terencana pada bulan-bulan itu. Dengan kondisi yang ada, kita manfaatkan untuk berusaha mencapai peluang di beberapa bulan kemudian, peluang setelahnya. Misalnya saya beranikan menjual yang minus, misalnya minusnya lebih kecil, lalu membeli emiten-emiten atau saham yang minusnya lebih besar, harapannya agar fully appreciated pada periode setelahnya. Nah, kita masih fully invested. Nah, setelah beberapa saham naik, dan Anda bisa konfirmasi ya dari bagusnya IHSG setelah beberapa bulan kemudian, 4 bulan terakhir, kami sempat menjual beberapa posisi, menggantikannya dengan yang lain, dan beberapa posisi yang kami beli ternyata diapresiasi lagi, beberapa posisi yang kami khawatirkan dan kemudian ada recover, kita alihkan lagi. Demikian seperti itu, namanya juga investasi aktif, dan ini ya jujur ya sangat susah ya dilakukan, meskipun saya tidak pernah menutupi bahwa setiap orang bisa belajar, setiap orang bisa mengukur kapasitas diri untuk menahan risiko, untuk mencapai potensi reward. Selalu ada risk, selalu ada reward. Mereka yang bisa handle, yang punya mindset, bisa menangani, mengatur risikonya dan siap menghadapinya, ya kemungkinan bisa memperoleh reward yang sepadan seperti itu. Nah, tambahan kedua yang kenapa kami bisa memperoleh kinerja seperti ini, baik dari ini portofolio semuanya ya, di portofolio keluarga juga demikian. Anda bahkan bisa lihat ya pada bulan Juli ini kinerjanya plus 10,77%, sementara Juni 9,10, lebih bagus daripada IHSG. Men-overmount ya, ini bisa dilihat. Itu kenapa? Menurut hemat kami, ada kenaikan itu diperoleh yang jelas ada dari dividen dan juga capital gain. Yang kedua, terus sebenarnya ada dua sebab lagi. Kenapa kinerja kami punya selisih lebih baik daripada indeks ya? Ada dua sebab. Yang pertama, bobot dan dalam mencari potensi, yang ada dua sebab dalam bobot ya, dan dalam mencari potensi peluang. Sebenarnya sudah kami ceritakan sebelumnya itu tadi. Yang bobot pertama adalah bobot aset misalnya ya. Sejak crash itu saya ceritakan tadi, memutuskan menempatkan seluruh investasi pada saat crash itu ya, ini bukan saran ya. Kami contoh kejadian yang sudah terjadi pada sebelumnya. Kami memutuskan oke, IHSG sudah 3.900-an, di bawah 4.000, kami memutuskan seluruh cash dialokasikan deploy ke investasi seperti itu. Ini juga kami lakukan di porto virtual seperti ini kinerjanya. Anda bisa lihat di layar ini. Lumayan juga ya kinerjanya pada saat itu. Misalnya Mei, Juni, Juli berangsur naik dan sangat lumayan ya. Jadi ada alokasi aset berbasis aset, ada perubahan yang signifikan. Yang kedua, kemudian kami mengatur beberapa saham lebih besar bobotnya dibanding saham yang lain. Nah, ini juga semacam alokasi kapital yang menurut kami tingkatnya advance. Lagi-lagi ya, kalau kita selalu cerita dalam lingkup investasi yang lengkap, ada keyakinan atau paradigma yang dipakai sehingga investor mempunyai kerangka kerja yang mantap dari keyakinannya itu. Ada analisis untuk menilai investasinya, apakah ini murah, apakah ini mahal, sehingga dia bisa membuat keputusan mana dia akan mengejar investasi itu. Dan ketiga adalah eksekusi. Nah, dalam cerita kami tentang alokasi
dalam bobot, alokasi kapital, dan eksekusi, inilah adalah tahap akhir. Investor bisa memahami paradigma, bisa menganalisa dengan baik eksekusinya buruk, atau dia tidak berani masuk ketika di saat yang tepat, atau dia tidak keluar di saat yang tepat, menjual posisinya, dan seterusnya, tentu kinerjanya kurang baik. Apakah keputusannya hold agak lama, apakah jual terlalu buru-buru, tentu keputusannya akan terpengaruh. Menurut refleksi kami itulah yang kami lakukan dan kami memanennya. Memanennya dari pendapatan dividen, dari beberapa saham yang sudah melakukan RUPS dan ternyata membagikan dividen yang lumayan cukup besar sehingga mendongkrak kinerja kami. Sementara itu, dalam perusahaan-perusahaan itu, beberapa punya bobot yang jauh lebih besar dibanding perusahaan lain, sehingga hasilnya ya kami rasa sangat lumayan. Nah, sekali lagi peringatan, alokasi bobot ini punya resiko besar, baik potensi upside, maksudnya potensi keuntungannya memang besar, upside-nya jika Anda tepat, tetapi juga posisi downside yang lebih besar. Nah, itulah kenapa kami memposisikan alokasi bobot di portofolio virtual, di contoh yang ini ya, di layar ini, lebih moderat. Nah, itu kenapa kinerja di portofolio virtual yang Anda lihat di layar ini, misalnya untuk bulan ini ya, month over month-nya 5,75, sementara porto keluarga bisa 10,77%. Nah, itu kenapa? Tentu ada alasannya. Memang di porto virtual kami usahakan itu posisinya lebih moderat. Lebih moderat itu apa? Bobotnya tidak terlalu besar di saham atau satu atau dua saham atau tiga saham tertentu gitu loh. Maksudnya itu sangat concentrated. Kalau moderat ya ada yang besar, tetapi tidak misalnya ya tidak mungkin sekitar 10%-an aja lah atau mendekati hal itu gitu loh. Tidak sangat concentrated misalnya di atas 30% seperti itu kan concentrated sekali ya. Nah, tentu ada kritik tentang cara atau strategi seperti ini. Dan saya tadi sudah kasih warning, ini berat sekali. Warning, kalau Anda tidak mampu menghandle emosi, risikonya, Anda bisa stres sendiri kalau misalnya sudah allocate capital, ternyata langsung anjlok besar sekali di saham-saham itu. Ya. Di sisi lain, allocate capital positif, tapi di sisi lain risk-nya sangat tinggi. Nah, ini saya memberi warning, tetapi ya mungkin ada orang yang bisa handle semacam seperti itu, ya silakan siapkan resikonya sendiri. Jangan marahin saya kalau memang salah. Anda harus siap melakukan seperti itu. Tetapi kalau Anda mampu meyakini pilihan Anda itu cukup layak, yaitu seperti yang kami contohkan di sini. Nah, saudara, penting untuk bertanya kepada diri Anda tujuan investasi Anda itu apa, sehingga Anda bisa allocate capital secara fair, secara jernih, secara ya taktis bagi potensi yang lebih baik buat kegiatan investasi Anda. Terus kemudian ketiga, keputusan alokasi kapital. Sebenarnya ada dua komponen ya. Pertama bobot, yang kedua ada penekanan saham tertentu, tetapi kami masih moderat. Kemudian kedua ada taking profit. Nah, memang kita jual untuk temporer ya, yang juga sudah untung dikit, untung plus berapa, kita lepas, kita tukar, seperti itu. Ini juga terjadi di porto virtual, porto keluarga, porto yang lain juga. Kemudian, nah misalnya contoh ya, di porto virtual, ada yang sudah plus 47,06%, ada yang 0%, ada yang 68,33%, kami jual pada bulan yang lalu ya. Nah, kenapa 0% dijual? Ya, itu sebenarnya ada alasan investasi sendiri, alasan keputusan lah, anggap saja seperti itu. Jika pemerintahan, menteri, prerogatifnya presiden misalnya gitu, investasi ini portofolio virtual, prerogatif saya dong, terserah saya. Nah, karena kami mengambil keputusan kurang nyaman di ada satu sektor, jadi saya keluarkan semuanya meskipun bahkan ada yang 0%. Nah, Anda bisa lihat ya, misalnya di porto virtual di layar ini, Anda mungkin melihatnya, ini kenapa kok minus-minus tapi saya berkata plus? Ya, karena minus ini adalah change, perubahan persentase dari terbitnya ide itu, bukan dari posisi saat kami masuk. Saat kami masuk itu tadi saya cerita, ada yang plus 47, ada yang 0, ada yang 68, kita jual.
Sementara itu di sisi lain ya, kalau kita bicara posisi alokasi ya di porto virtual itu ada saham yang masih minus 1,5%, bahkan ada yang minus min 3-4%. Tapi kita biarkan kenapa? Karena ya sebagai capital allocator kita percaya kalau itu bukan suatu keputusan yang salah. Kita sudah masuk di harga murah, saham yang minus, no problem. Jika keputusan mengatakan kita bisa allocate capital di saham-saham perusahaan itu, di beberapa perusahaan itu, misalnya yang min 3-4%, terus kita average down gitu misalnya, ya tidak masalah. Tetapi untuk sementara, saya memutuskan lebih baik kita allocate capital di saham-saham yang lain. Nah, itu adalah contoh alokasi kapital yang kami laksanakan di porto virtual yang bisa dilihat untuk klub bola salju ya, sebagai pembelajaran. Tapi di sisi lain, pada saat ini juga ada saham-saham yang misalnya perolehan temporernya sudah plus 24,75% misalnya. Ada satu lagi yang plus 56,95%, tapi tidak kami jual. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada orang yang protes, yang sudah plus 56, kenapa nggak dijual? Serahkan amat, bukannya nggak ingin untung. Nanti kalau minus lagi gimana? Nah, kami berbeda. Kami beraliran, saya pribadi ya, anggap saja seperti itu, adalah posisi saya, Anda mungkin bisa berbeda, silahkan, no problem. Posisi saya adalah jika keputusan investasi itu cukup bagus, kami sudah beli murah, kemudian kinerjanya sudah plus segitu. Tetapi kalau kami masih melihat bahwa perusahaan itu punya potensi pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, ya no problem, tidak masalah. Itu yang sudah saya lakukan selama 10 tahun terakhir. Saya nyaman dengan hal itu. Sementara itu, kalau kita posisi ingin mengejar keuntungan yang saya anggap recehan, keuntungan 10%, keuntungan 20%, sorry ya, ini ya Pak Lokenggung aja suka cerita seperti itu juga kan, keuntungan recehan, keuntungan ini. Sementara kalau kita mengejar keuntungan itu, padahal perusahaannya sebenarnya punya potensi pertumbuhannya lebih tinggi dan kita bisa harapkan entah berapa tahun lagi itu kinerjanya cukup bagus. Ya lalu mungkin kita nggak bisa mengejar keuntungan yang sebenarnya lebih besar gitu. Kami percaya hal itu. Entah apakah akan dijual dalam jangka panjang, ya mungkin saja saya bisa berubah ya pada Agustus ini, apa September ini tiba-tiba dijual, ditukar yang lain karena ada posisi, bonus, nggak tahu. Tetapi at least hingga sejauh ini ada kondisi seperti itu. Ada yang minus 34, ada yang plus 24, ada yang plus 56, kami tidak jual. Sementara tadi Anda dengar di posisi yang lain, yang keluar misalnya di ini ya, ceritanya di beberapa saham itu ada yang minus, ada yang ada plus 0%, kami jual. Nah, itu adalah penjelasan kami tentang kinerja Juli dan juga penjelasan penjelasan di balik kenaikan dan penurunan beberapa portofolio dan bagaimana kami mencapai kinerjanya. Nah, ini yang terakhir kami akan menjelaskan kenapa mulai Juli ini kami tidak akan melaporkan kinerja kemitraan investasi ke publik. Alasannya untuk alasan etis ya. Ada pandangan kode etik yang kami pelajari dari, kalau nggak salah di salah satu materi CFE ya misalnya, atau dari, sebenarnya ini etik lah, etis saja lah, udah nggak baca seperti itu. Di tempat lain juga mungkin ada ya. Pandangan kode etik bahwa mengumumkan sesuatu dianggap mempromosikan seperti itu. Nah, misalnya kalau saya cerita di sini, di Porto itu ada 3 kan, misalnya di sini ya. Ada Porto 3, ada Porto keluarga, ada Porto virtual, ada mungkin Porto anak, Anda juga bisa pelajari. Kan saya nggak mempromosikan portofolio keluarga, saya juga nggak mempromosikan Porto anak, itu hanya sebagai edukasi gitu. Di situ saya kira sudah clear. Nah, Porto virtual kenapa? Itu bukan pengelolaan dana, itu adalah semacam portofolio tidak pakai uang, tetapi berdasarkan transaksi real pada hari tertentu dari analisa tertentu gitu loh, dengan kondisi dividen, biaya semua dihitung. Nah, ya kalau virtual tidak masalah kan, memang itu adalah bagian dari klub bola salju. Nah, kalau kemitraan nanti dianggap promosi gitu loh, dianggap memasarkan layanan. Padahal sejak 2019 hingga sekarang ini kami tidak pernah, ya bola salju tidak punya layanan ini. Jadi ya untuk baiknya demi kebaikan bersama kami memutuskan mulai bulan Juli ini tidak mengumumkan atau tidak meneruskan melaporkan kinerja kemitraan.
Saya rasa demikian ya, laporan kinerja Juli sudah cukup panjang videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.